Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat-sehat ya, dan selalu berada pada lindungannya. Amin. Meskipun sekarang negeri kita sedang dilanda pandemi corona, bukan berarti kita tidak bisa mencari ilmu. Maka dari itu, kami membuat video pembelajaran yang akan bermanfaat untuk kalian semua. Di video ini, kami akan mengajarkan kalian mengenai uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis ini ditemukan oleh William Kruskal dan W. Allen Wallis pada tahun 1952. Apa sih uji Kruskal-Wallis itu? Kapan kita harus menggunakan uji ini? Yuk disimak penjelasannya. Pada umumnya, uji Kruskal-Wallis sama dengan anafas satu arah, dengan asumsi yang lebih longgar dan menggunakan data ordinal. Maka dari itu, uji Kruskal-Wallis bisa digunakan sebagai alternatif dari uji anafas satu arah saat asumsi statistika parametriknya tidak terpenuhi. Uji ini juga dapat digunakan untuk menetapkan perbedaan nilai variabel pada 3 atau lebih variabel kuantitatif berbentuk ranking di mana sampelnya merupakan sampel independen. Uji ini merupakan perluasan dari uji Mann-Whitney, di mana uji Mann-Whitney hanya menggunakan 2 variabel, sementara uji Kruskal-Wallis menggunakan 3 atau lebih variabel. Perlu ditekankan bahwa asumsi untuk uji Kruskal-Wallis ini adalah data yang akan dianalisis terdiri dari sampel acak berukuran N1, N2, dan seterusnya. Kedua contoh saling bebas, variabel bersifat kontinu, skala pengukuran minimal ordinal, dan fungsi sebaran dari kedua populasi hanya dipisahkan oleh lokasi parameter. Jadi, setelah beberapa penjelasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa uji Kruskal-Wallis adalah uji non-parametrik berbasis peringkat yang tujuannya untuk menentukan adakah perbedaan signifikan secara statistik antara 3 atau lebih kelompok variabel independen pada variabel dependen yang berskala data ordinal. Berikut adalah tabel rancangan untuk uji Kruskal-Wallis di mana datanya berbentuk data ordinal dan diurutkan berdasarkan ranknya. Berikut adalah langkah-langkah pengujian Kruskal-Wallis. Pada umumnya, langkah pengujian Kruskal-Wallis sama dengan pengujian yang lainnya. Namun, agar kalian tidak lupa, akan kami jelaskan kembali langkah-langkah pengujiannya. Langkah yang pertama yaitu menentukan hipotesis. H0 adalah ketika seluruh data memiliki nilai yang sama, di mana μ1 sama dengan μ2 sampai dengan sama dengan μk dengan k populasi mempunyai fungsi sebaran yang identik. Dan H1 ketika ada minimal satu data memiliki nilai yang berbeda, di mana μi tidak sama dengan μj, dan i tidak sama dengan j, dengan i, j sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Langkah yang kedua yaitu menentukan taraf signifikansi alfa. Nilai alfa digunakan untuk mencari nilai pada tabel chi-square dengan df sama dengan k dikurangi 1. Langkah yang ketiga adalah menentukan statistika uji. Terdapat dua rumus untuk menentukan statistika uji. Kedua rumus tersebut digunakan pada dua kondisi yang berbeda. Kondisi yang pertama adalah jika tidak ada data yang bernilai sama, dan kondisi kedua adalah ketika terdapat angka yang bernilai sama. Rumus pertama yaitu ini, bisa dilihat, dan rumus kedua yaitu ini, dengan keterangan sebagai berikut. Langkah keempat yaitu menentukan kriteria uji. Setelah kita menghitung nilai H hitung, kita harus membandingkan dengan nilai H tabel yang sudah dihitung pada langkah kedua. Jika nilai H hitung lebih besar atau sama dengan dari nilai H tabel, maka H0 ditolak. Dan jika nilai H hitung kurang dari nilai H tabel, maka H0 diterima. Langkah kelima adalah menarik kesimpulan dari langkah yang sudah dilakukan sebelumnya. Setelah menarik kesimpulan, maka dilakukan uji lanjut.
Apa sih uji lanjut dan kenapa kita harus melakukan uji lanjut? Nah, uji lanjut ini dilakukan ketika H0 ditolak. Nah, jika H0-nya diterima, tidak perlu dilakukan uji lanjut. Karena H0 ditolak, maka akan ada sedikitnya satu data dengan nilai yang berbeda. Nah, perlu dilakukan uji lanjut untuk mengetahui mana data yang bernilai berbeda. Caranya itu sama. Yang pertama, menentukan hipotesisnya dengan ketentuan sebagai berikut. H0 yaitu mu I sama dengan mu J. H1-nya mu I lebih kecil dari mu J atau mu I lebih besar dari mu J atau mu I tidak sama dengan mu J. Setelah menentukan hipotesis, langkah selanjutnya adalah menentukan taraf signifikansi. Dan setelah menentukan taraf signifikansi, dilakukan statistika uji. Statistika uji ada dua cara. Yang pertama adalah satu arah dengan ketentuan sebagai berikut dan rumusnya sebagai berikut. Dan yang kedua, dua arah dengan ketentuan ini dan rumusnya sebagai berikut. Setelah dilakukan statistika uji, kita menentukan kriteria uji. Nah, jika memenuhi keduanya, H0-nya harus ditolak. Gitu ya. Dan setelah menentukan kriteria uji, kita membuat kesimpulan yang baru. Selanjutnya, ada contoh soal yang akan dijelaskan oleh Gita Novita. Kepada Gita Novita, dipersilahkan. Oke teman-teman, sekarang kita beralih ke contoh soal. Contoh soal ini dikutip dari bukunya William Mendenhall yang berjudul Introduction to Probability and Statistics. Nah, soalnya adalah 4 perawatan dibandingkan menggunakan completely randomized design. Datanya tertera pada tabel, yakni ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Apakah data tersebut memiliki cukup bukti untuk menunjukkan bahwa terdapat perbedaan lokasi paling tidak untuk 2 distribusi populasi? Ujilah dengan menggunakan Kruskal-Wallis dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Penyelesaian. Kali ini, penyelesaiannya kita menggunakan cara manual, yaitu menggunakan rumus Kruskal-Wallis atau chi-square hitung. Pertama, kita merumuskan hipotesis. H0 sama dengan tidak ada perbedaan setidaknya dua populasi H0 tidak ada perbedaan setidaknya dua populasi berasal dari lokasi yang berbeda. H1 terdapat perbedaan setidaknya dua populasi berasal dari lokasi yang berbeda. Selanjutnya adalah taraf signifikansi. Alfa sama dengan 0,05. Alfa ini digunakan untuk mencari nilai dari chi-square tabel. Selanjutnya ada derajat kebebasan, sama dengan K dikurangi 1, di mana K merupakan banyaknya kelompok. Pada soal ini terdapat 4 kelompok, maka DF sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kita lihat pada chi-square tabel, ternyata alfa dengan 0,05 dan DF sama dengan 3, didapatlah chi-square tabel sama dengan 7,815. Selanjutnya adalah statistik uji. Bisa dilihat di samping, ada N1, N2, N3, N4, dan N kapital. N1 adalah banyaknya sampel pada kelompok ke-1. Pada kelompok 1 terdapat 7. N2 adalah banyaknya sampel pada kelompok 2. Ini N3 dan ini adalah N4. Kemudian setelah itu, kita meranking atau mengurutkan keseluruhan sampel dari angka terkecil hingga terbesar.
angka terkecil terdapat pada kelompok 4, yakni 102. Maka dari itu, kita memberi ranking 1. Ranking kedua terdapat pada kelompok 2, yaitu 109. Setelah itu, begitu pula seterusnya. Maka, apabila terdapat angka yang sama, rankingnya menjadi nilai median dari urutan tersebut. Sebagai contoh, di sini ada 117 pada kelompok 2 dan 117 pada kelompok 4. Ternyata 117 ini tuh berada pada urutan keempat dan urutan kelima. Maka untuk rankingnya adalah nilai median dari urutan tersebut. 4 ditambah 5 per banyaknya data yang sama adalah 2. Sama dengan 4,5. Maka urutannya berada pada 4,5. Begitu pula seterusnya. Selanjutnya ada R1. R1 adalah jumlah ranking pada kelompok 1. R2 adalah jumlah ranking pada kelompok 2. R1 sama dengan 127,5, R2 sama dengan 63,5, R3 sama dengan 119,5, dan R4 sama dengan 40,5. Setelah itu, di bawahnya terdapat rata-rata ranking dari kelompok 1. Rata-rata ranking dari kelompok 1 adalah 18,21. Rata-rata ranking dari kelompok 2, 9,07. Rata-rata ranking dari kelompok 3, 19,91. Dan rata-rata ranking dari kelompok 4 adalah 6,75. Selanjutnya, kita akan menghitung chi-square hitung. Perlu diperhatikan, di sini, karena pada contoh soal ini terdapat angka yang sama, maka kita menggunakan rumus koreksi, yaitu HC atau chi-square hitung koreksi. Kenapa? Karena terdapatnya angka yang sama. Nah, perbedaannya antara rumus 1 dan 2 adalah pada rumus kedua atau terdapat angka yang sama menggunakan 1 dikurangi sigma T per N pangkat 3 dikurangi N. Sigma T ini sama dengan T pangkat 3 dikurangi T. Untuk variabel lainnya telah kita dapatkan pada statistik uji sebelumnya. Untuk mempermudah mencari sigma T, kita dapat menggunakan tabel sebagai berikut. Nah, pada data sebelumnya, angka yang sama ada 117, kemudian ada 128, serta 144. T di sini merupakan banyaknya angka yang sama. 117 ada 2, 128 ada 2, serta 144 ada 2. Maka nilai dari T-nya untuk 117, untuk T kapitalnya adalah 6, dari 128 6, dan dari 144 juga 6. Maka didapatlah sigma T-nya sama dengan 6 tambah 6 tambah 6, sama dengan 18. Nah, setelah itu kita menghitung bagian yang ini. Nilai dari atau hasil dari ini adalah 94,9. Sedangkan nilai dari ini adalah 81. Serta nilai dari penyebutnya yaitu 1 dikurangi 0,001. Selanjutnya, sama dengan 13,9 per 0,998977. Sama dengan 13,914271. Sehingga dibulatkan menjadi 13,9. Nah, inilah nilai dari chi-square hitungnya, yaitu
13,9. Berikutnya ada kriteria uji. Jika chi-square hitung lebih besar atau sama dengan chi-square tabel, maka H0 ditolak. Jika chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, maka H0 diterima. Kesimpulan. Dari soal ini, kita mendapatkan chi-square hitung sama dengan 13,9 dan chi-square tabel sama dengan 7,815. Dikarenakan chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka kesimpulannya H0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan lokasi pada keempat sampel tersebut. Selanjutnya ada uji lanjutan. Dari hasil uji hipotesis, diperoleh kesimpulan H0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan setidaknya dua populasi berasal dari lokasi yang berbeda dari keempat populasi tersebut. Sehingga, perlu dilakukan uji lanjutan untuk mengetahui populasi mana yang berasal dari lokasi berbeda. Untuk contoh kasus ini, kita akan mencari populasi mana yang berasal dari lokasi berbeda, sehingga kita menggunakan hipotesis dua arah. Hipotesis H0, tidak ada perbedaan lokasi dari sedikitnya dua populasi. H1, ada perbedaan lokasi dari sedikitnya dua populasi. Taraf signifikansinya yakni alfa sama dengan 0,05. Kemudian kriteria ujinya, jika nilai mutlak dari rata-rata RI dikurangi rata-rata RJ lebih dari atau sama dengan Z A per 2 per K dikali K min 1 dikali akar N plus 1 per 12 dalam kurung 1 per NI tambah 1 per NJ, maka H0 ditolak. Begitu pula sebaliknya, jika nilai mutlak dari rata-rata RI dikurangi rata-rata RJ kurang dari Z A per 2 per K dikali K min 1 dikali akar dari N plus 1 per 12 dikali 1 per NI tambah 1 per NJ, maka H0 diterima. Selanjutnya, yang pertama kita lakukan adalah mencari Z. Kita dapat mencarinya dengan menggunakan probability. Rumus probability. P sama dengan 1 dikurangi A per 2 per K dikali K dikurangi 1 sama dengan 1 dikurangi 0,05 per 2 per 4 dikali 4 dikurangi 1. Perlu diketahui, 0,05 adalah taraf signifikansinya. Pada soal ini yakni 0,05. Selanjutnya, sama dengan 1 dikurangi 0,2083 sama dengan 0,9791. Kemudian kita lihat tabel Z, yaitu Z 0,9791 adalah 2,04. Selanjutnya ada statistik uji dan kesimpulan. Dengan kriteria H0 ditolak apabila nilai mutlak dari rata-rata RI dikurangi rata-rata RJ lebih besar atau sama dengan Z alfa per 2 per K dikali K min 1 akar dari N plus 1 per 12 dikali 1 per NI tambah 1 per NJ. Jika sebaliknya, maka H0 diterima. Nah, jadi statistik uji di sini tuh akan ada 6 statistik uji, yaitu treatment 1 dan 2, treatment 1 dan 3, treatment 1 dan 4, treatment 2 dan 3, treatment 2 dan 4, serta treatment 3 dan 4. Yang pertama, treatment 1 dan 2. Apakah nilai mutlak rata-rata 1 dikurangi rata-rata 2 lebih besar atau sama dengan dari 2,05
0,4 dikali akar dari 26 dikali 26 plus 1 per 12 dikali 1 per 7 tambah 1 per 7. Ternyata hasilnya adalah 9,14 lebih besar atau sama dengan dari 8,34. Artinya H0 ditolak. Dengan kata lain, terdapat perbedaan antara treatment 1 dan treatment 2. Selanjutnya, treatment 1 dan 3. Apakah nilai mutlak dari rata-rata ranking kelompok 1 dikurangi rata-rata ranking kelompok 3 lebih besar dari ini? Dan ternyata setelah dihitung, 1,7 lebih kecil dari 8,67. Artinya, H0 diterima. Tidak ada perbedaan. Selanjutnya, treatment 1 dan 4. Apakah 11,45 lebih besar atau sama dengan dari 8,67? Ternyata jawabannya ya. Maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan antara treatment 1 dan treatment 4. Kemudian treatment 2 dan 3. Apakah 10,84 lebih besar atau sama dengan dari 8,67? Ternyata jawabannya ya. Maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan. Selanjutnya, treatment 2 dan 4. Apakah 2,32 lebih besar atau sama dengan dari 8,67? Ternyata jawabannya tidak. Maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan. Selanjutnya, treatment 3 dan 4. Apakah 13,16 lebih besar atau sama dengan dari 9,007? Ternyata jawabannya ya. Maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video penjelasan mengenai uji Kruskal-Wallis. Semoga dapat bermanfaat dan berkah. Kami memohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam pembuatan PowerPoint ini dan juga video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.